Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Suryati dari kelas PGSD 2. Saya akan menceritakan refleksi pembelajaran pada topik 2 mata kuliah perspektif sosiokultural dalam pendidikan Indonesia dengan menggunakan alur merdeka seperti dalam proses pembelajarannya. Sebelum memulai proses pembelajaran, yang saya pikirkan tentang topik ini ialah saya akan belajar lebih lanjut mengenai bagaimana konsep dasar perspektif sosiokultural dalam pendidikan. Karena pada topik sebelumnya saya sudah mempelajari pengantar perspektif sosial, budaya, ekonomi, dan politik dalam pendidikan Indonesia. Setelah menjawab beberapa pertanyaan tentang studi kasus pengalaman Nastiti pada bagian mulai dari diri ini, saya semakin menyadari pentingnya peranan keluarga dan lingkungan sosial dalam mendukung keberhasilan pendidikan karena mempunyai pengaruh yang besar terhadap keberhasilan seseorang dalam belajar. Peran keluarga memiliki dukungan besar berupa dukungan moral dan emosional serta dukungan finansial. Dukungan moral dan emosional seperti dorongan, pengertian, dan perhatian akan membantu seseorang untuk tetap termotivasi dan percaya diri. Serta bentuk dukungan finansial dari orang tua untuk seseorang dalam belajar dapat berbentuk bantuan dari orang tua, seperti menyediakan biaya pendidikan, membeli peralatan belajar, dan mendukung keperluan sehari-hari saat belajar. Selain itu, peran lingkungan sosial juga memiliki dukungan besar berupa membangun jaringan dan koneksi, serta sumber inspirasi dan motivasi. Lingkungan sosial yang positif dapat mempertemukan seseorang dengan orang-orang yang memiliki pemikiran yang sama, mentor dan profesional yang dapat membantunya mengembangkan karier dan akademik. Serta lingkungan sosial yang mendukung akan menjadi sumber inspirasi dan motivasi bagi seseorang. Teman-teman yang berprestasi atau komunitas yang aktif dapat memberikan dorongan positif serta berbagi pengalaman tentang bagaimana cara mengatasi tantangan. Dari konsep dalam topik ini, saya mempelajari konsep-konsep dasar perspektif sosiokultural dalam pendidikan yang dapat membantu saya menjalankan peran sebagai pendidikan dengan lebih baik. Hal yang saya pelajari yaitu untuk mencapai keberhasilan pendidikan ada banyak faktor yang mempengaruhi seperti sosial, budaya, ekonomi, dan politik. Keempat faktor ini saling berkaitan untuk mencapai tujuan pendidikan. Dalam ruang kolaborasi ini, saya bersama dengan rekan-rekan dalam kelompok mempelajari studi kasus tentang perspektif sosiokultural dalam penerapan pendidikan di Indonesia. Bahan untuk kasus yaitu cerita tentang perbedaan status sosial ekonomi pada peserta didik berupa video 2 anak yang memiliki ketimpangan, video rantai keluarga miskin, dan artikel tentang upaya guru memperhatikan siswa berlatar status sosial ekonomi rendah di SD. Hal penting yang dapat saya pelajari dari proses demonstrasi kontekstual ini yaitu pada kegiatan presentasi hasil diskusi kelompok. Pada kegiatan presentasi ini, saya dapat mempelajari bagaimana pandangan kelompok lain dalam menganalisis kasus yang sama mengenai cerita tentang perbedaan status sosial ekonomi pada peserta didik. Dalam kegiatan ini, saya mendapat wawasan baru dari apa yang kurang dari kelompok kami, dapat kami pelajari dari kelompok lain dengan saling bertukar pendapat dan argumen secara bersama-sama. Sejauh ini, saya sudah mulai memahami bahwa sebagai seorang guru,
pendidik, jika menghadapi berbagai tantangan dalam pembelajaran yang disebabkan oleh perbedaan sosioekonomi peserta didik, maka harus mencari solusi yang tepat untuk mengatasi tantangan tersebut, seperti tantangan keterbatasan teknologi dan sumber daya pembelajaran pada peserta didik dari keluarga sosioekonomi rendah. Salah satu solusinya yaitu guru dapat menyediakan bahan pembelajaran yang dapat diakses secara offline atau menggunakan media cetak. Sebagai guru perlu memahami tantangan perbedaan sosioekonomi peserta didik dalam pembelajaran agar dapat menciptakan pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik dan dapat memerdekakan peserta didik dalam belajar. Koneksi antar materi yang saya pelajari dalam mata kuliah yang sama ialah pada topik 1 setelah mempelajari pengantar perspektif sosial, budaya, ekonomi, dan politik dalam pendidikan Indonesia. Pada topik 2 ini, saya mempelajari konsep dasar perspektif sosiokultural dalam pendidikan. Kedua topik ini ada kaitannya pada proses belajar yang bersifat individual dan sosiokultural. Oleh karena itu pentingnya memahami tidak hanya individu tetapi juga dimensi sosial, budaya, ekonomi, dan politik dari situasi belajar. Topik 2 tentang konsep dasar perspektif sosiokultural dalam pendidikan ini sangat bermanfaat untuk membantu kesiapan saya menjadi calon guru yang profesional. Bermanfaat untuk mempersiapkan diri dalam menghadapi pengaruh situasi sosial, budaya, ekonomi, dan politik pada proses pembelajaran di kelas dengan berbagai keberagaman yang dimiliki peserta didik dan menerapkan pendekatan pembelajaran yang berbasis budaya serta menyesuaikan dengan faktor sosiokultural yang ada dalam peserta didik sehingga peserta didik dapat merasa nyaman dalam belajar karena sesuai dengan karakteristik yang dimilikinya dan akan tercipta suatu lingkungan belajar yang aman dan menyenangkan dalam belajar. Sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.